Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wapres, selamat ya sudah memimpin rapat bersama menteri-menteri dalam kabinet merah putih. Cuma Mas Wapres masih terpaku pada teks yang ada di depan. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya, pertiga dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa, We walk the talk. We walk Not the only talk. talk the talk. Not only talk the talk. Aduh, gimana ini ya Bang Kodari ya teman-teman. Katanya Mas Gibran ini adalah pemimpin 2029 teman-teman. The next Presiden 2029 dengan alasan bahwasanya mempunyai gaya komunikasi yang tidak biasa katanya teman-teman. Aduh. Nah, oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan tentang si Kodari yang menyatakan bahwasanya Gibran ini adalah the next Presiden 2029 ya teman-teman. Karena dengan alasan Mas Gibran ini mempunyai gaya komunikasi yang luar biasa. Tapi faktanya saat disuruh pidato, Mas Gibran ini sangat kesulitan dalam mengucapkan Paralimpiade Paris ya teman-teman. Padahal posisinya Mas Gibran ini sedang menggunakan teks atau sedang melihat teks ya teman-teman. Tapi kelihatannya begitu susah untuk mengucapkan Paralimpiade Paris. Tentu hal ini menjadi sorotan para netizen ya teman-teman. Dan di sini netizen juga mempertanyakan, katanya Mas Gibran ini lulusan luar negeri, tapi kenapa saat disuruh pidato malah polongo-polongo? Sudah diberikan teks tapi masih susah untuk menyebut kalimatnya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama mari kita simak apa yang menjadi komentar daripada netizen tentang kekonyolan Mas Gibran ini ya teman-teman. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Gibran the next president. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya, pertiga dia punya mimpi si Kodari komunikasi yang tidak biasa ya, punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Paralimpiade Paris tahun ini, Kebanyakan tanpa merepotkan konsep. Rumah tangga ya. Parabotan keliling. Parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur. Parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur. Paralimpiade Paris tahun ini. Kemarin waktu debat Capres, dia ini mengolok-olok Gus Imin gitu loh. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya jawabnya sambil baca catatan tadi. Ya Gus, sambil baca catatan. Enak banget ya Gus ya jawabnya sambil baca catatan tadi. Nah, Gus Imin bawa kertas bawa contekan tuh lancar ngomongnya. Dia ini udah betul. Bawa kertas ngomongnya nggak lancar. Inilah tutorial memanggil para ternak. Ini rame nih videoku nih. Kopi dulu guys. Dulu semua nih. Ya ampun, gini amat punya wapres. Nih wakil presiden nih ngomongnya tuh. Nah kayak gitu ngomongnya diulang-ulang itu kan. Nah kan. Nah gimana kalau ngadepin menteri-menteri luar negeri itu kan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ngomongnya celat-celat kayak gitu, apalagi bahasa Inggris. Nah kan itu wakil presiden kayak gitu omongannya, ngomong aja nggak lurus, ngomong kok kayak gitu kan. Gimana mau ngadepin sama orang luar negeri?
Yang bahasa Inggris itu lebih payah, bahasa Indonesia aja masih celetot-celetot tuh kan. Nah, itulah kalau dihasilkan dengan karbitan yaitu kan. Nah kan. Kalau dihasilkan dengan nggak benar, ya omongannya aja nggak benar, itu nggak lurus omongannya. Coba kalau dihasilkan dengan lurus dulu kan, positif pintar ngomong. Ini kan dihasilkan dengan nggak lurus, ujung-ujungnya omongannya ya itu kayak gitu. Nah, dan makasih. Hai, apa kabar warga 58? Junjungannya katanya manusia itu tempatnya salah, kilaf. Terus yang kedua, Gibran itu wakil presiden terbaik. Nggak perlu berpidato panjang lebar, yang penting kerja nyata. Yang ketiga, the next presiden 2029. Gini ya, cuman saya mau tanya, Gibran itu kan lulusan luar negeri, Singapura lagi. Ya, kalau kita mah lulusan UGM mah udah biasa, lulusan UI mah udah biasa kan, masih di Indonesia juga itu loh. Bukannya pelein, karena saya juga lulusan UGM gitu loh. Cuman sekelas internasional, pergaulannya aja pergaulan internasional kata si Bahlil ya. Masa pidato seperti ini aja nggak tahu, nggak ngerti. Kemarin apa contekannya nggak dipelajari dulu kan? Biasanya saya kalau mau ngisi materi di seminar atau apa gitu, aku pelajari dulu itu, meskipun ya ada contekan-contekan kecil, tapi nggak gambleng si Gibran ini nyontek satu naskah. Yang namanya lulusan luar negeri Singapura kan bahasa-bahasa Inggris, istilah-istilah Inggris kan nggak asing lagi gitu loh. Ngapain kesasar susur ngomongnya? Pergaulannya aja juga pergaulan internasional kan. Cuman kemarin waktu kuliah masuk nggak? Belajar nggak? Apa sampai pintu gerbang doang kampusnya? Jadi setahu aku nih ya, yang namanya kesalahan itu kan ya manusiawi sih, it's okay gitu loh. Cuman sekelas wapres lulusan internasional dengan istilah-istilah asing kan, yang namanya Singapura kan bahasanya ya bahasa komunikasinya kan bahasa Inggris gitu loh. Ya kebangetan aja. Sampai pidato aja wis nganggo teks, tinggal baca ya, ora iso. Blimbing sayur. Tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah, maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi nggak ada sampai detik ini. Ruwet. Bapak gue kena, gue bisa ikut keseret juga. Oh, apalagi semua sudah kebongkar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada aja netizen ini. Tapi setelah dipikir-pikir betul juga ya teman-teman. Katanya Mas Gibran ini lulusan luar negeri teman-teman, lulusan Singapura. Tapi kenapa saat disuruh pidato, beliau ini sangat kesusahan dalam mengucapkan kalimat Paralimpiade Paris. Padahal posisinya Mas Gibran ini sedang menggunakan teks ya teman-teman. Yang menjadi pertanyaan, apakah tidak ada ya teman-teman dari orang-orangnya Gibran ini yang menyarankan untuk les privat public speaking teman-teman, agar tidak bikin malu Pak Prabowo ya teman-teman, dan juga tidak bikin malu kabinet merah putih yang dibentuk oleh Pak Prabowo Subianto. Atau memang ijazahnya Mas Gibran ini palsu ya teman-teman, sama seperti bapaknya.
yang beredar di kalangan masyarakat bahwasanya ijazahnya tidak jelas ya teman-teman. Walaupun sudah diurus ke persidangan tentang ijazahnya Pak Mulyono ini, sampai sekarang belum juga jelas apakah ijazahnya Pak Mulyono ini asli atau palsu. Karena mulai beliau ini menjadi presiden sampai dengan sekarang, sampai dengan pensiun, Pak Mulyono ini belum pernah hadir ke persidangan teman-teman untuk menunjukkan ijazahnya asli atau palsu. Padahal sangat mudah ya teman-teman, kalau memang ijazahnya Pak Mulyono ini asli, seharusnya Pak Mulyono ini dari dulu sudah berani untuk datang ke persidangan dan menunjukkan ijazahnya asli atau palsu. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.